Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Cynthia Fauzia, Kamila Nusya Fitri, Rahmat Ahirul Amin, dan Siti Hairun Najwa akan mempresentasikan mengenai pemilihan spesifikasi bahan konstruksi beserta prinsip dasar mekanika konstruksi. Yang pertama adalah prinsip-prinsip dari konstruksi itu sendiri, yaitu struktur terdiri dari sejumlah tipe-tipe komponen yang mempunyai fungsi, lalu tiap tipe komponen sebaiknya mempunyai sedikit perbedaan, lalu sistem sambungan harus sederhana dan sama satu dengan yang lain. Lalu komponen harus mampu digunakan untuk mengerjakan beberapa fungsi. Kemudian komponen-komponen mesti cocok untuk berbagai keadaan dan tersedia dalam berbagai macam-macam ukuran produksi. Lalu yang terakhir adalah komponen-komponen harus mempunyai berat yang sama sehingga mereka bisa secara hemat disusun dengan menggunakan peralatan yang sama. Lalu, hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan, yang pertama adalah fungsi dari komponen dalam perencanaan itu, yang kedua adalah sifat mekanis bahan dalam perencanaan perlu diketahui, yang ketiga adalah sifat fisis bahan, karena sifat fisis bahan juga perlu diketahui, yang keempat adalah bahan mudah didapat, dan yang terakhir adalah harga relatif murah. Kemudian ekomaterial dalam konstruksi. Sebelumnya, green material atau ekomaterial ini memiliki pengertian lebih besar selain hanya dari sisi produk materialnya saja yang ramah lingkungan, tetapi juga meninjau keberlanjutan dari sumber material, proses produksi, proses distribusi, dan proses pemasangan. Berikut tabel kriteria ekomaterial yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kementerian, dan lembaga penilaian bangunan hijau atau green chip. Kemudian material berdaya serap tinggi. Material permeabilitas tinggi atau berdaya serap tinggi ini merupakan material yang mampu menyerap air dengan baik agar aliran water runoff pada suatu tapak atau proyek konstruksi mampu dikendalikan. Untuk material berdaya serap tinggi ini termasuk salah satu kriteria ke dalam ekomaterial, karena ekomaterial memiliki daya serap yang baik. Ekomaterial juga menjadi material yang ramah lingkungan yang mampu menyerap, menahan, dan mengalirkan water runoff. Kemudian, selain ekomaterial, untuk mendapatkan material permeabilitas tinggi, dapat menggunakan inovasi-inovasi masa kini, seperti ada yang membuat beton dengan sabut kelapa, dan seperti pada gambar, sudah ada inovasi beton dengan kemampuan menyerap air dengan cepat. Kemudian ada material sebagai isolator, contohnya adalah material kayu, di mana penggunaan material kayu merupakan isolator alami pada suhu udara panas dan dingin. Kemudian juga dia memiliki sifat elastisitas sehingga tahan terhadap gempa dan dapat digunakan seperti pada atap, dinding, dan furniture. Kemudian ada material sesuai dengan iklim tropis. Pertama ada material kayu. Penggunaan material kayu pada gazebo ini bisa bertahan pada segala kondisi cuaca dan dapat bertahan di negara tropis. Misalnya pada dinding kayu sebesar 5 cm bisa menahan radiasi panas hingga 1,3 jam. Kemudian ada material batu alam. Batu alam merupakan salah satu material yang dapat menyimpan radiasi panas pada dinding batu alam selebar 30 cm bisa menahan panas maksimum hingga 8 jam. Elemen batu bisa berupa stepping stone atau jalan setapak, bisa juga patung maupun susunan batu estetis yang unik. Kemudian ada material beton. Material beton juga dapat menyimpan radiasi panas dari luar. Material dinding beton setebal 15 cm bisa menahan panas maksimum hingga 3,8 jam. Kemudian ada material batu bata. Batu bata juga bisa menyimpan panas cukup lama, di mana dinding 10 cm bisa menahan panas maksimum hingga 2,3 jam. Masuk isu ke selanjutnya, beton berpori. Jadi semakin banyaknya penduduk, semakin juga banyaknya infrastruktur, sehingga lahan untuk menyerap airnya juga sedikit. Nah, beton berpori ini merupakan salah satu alternatif yang dapat kita gunakan karena sifatnya itu ramah lingkungan, dapat meresap air ke dalam tanah, bahannya juga terdiri dari campuran semen, agregat, air, dan bahan
tambahan seperti support plytezer. Support plytezer ini merupakan bahan tambah yang ditambahkan ke dalam campuran beton untuk mempercepat atau memperlambat pengerasan dan dalam dosis tertentu dapat meningkatkan kuat tekan. Kemudian diaplikasikan biasanya untuk parkiran kendaraan, trotoar, dan jalan setapak. Next. Ini uji beton berpori. Di sebelah kiri itu ada gambar buat kuat tekan, di sebelah kanannya itu ada kuat bentur. Kuat tekan itu adalah kemampuan beton untuk menahan gaya tekan persatuan luas untuk mengidentifikasikan mutu dari sebuah struktur. Pengujian kuat tekan dilakukan pada saat benda uji berumur 3, 14, dan 28 hari dengan menggunakan compression testing mesin. Di sini ada rumus kuatnya, kuat tekannya, kemudian kuat lentur itu adalah kemampuan suatu balok atau plat benda uji untuk melawan kegagalan patah yang mana secara spesifik diuji dengan pembebanan terhadap suatu benda uji dengan perletakan beban menggunakan jarak sepertiga dari panjang benda uji. Pengujian kuat lentur ini biasanya digunakan untuk menentukan karakteristik perkerasan beton berpori dan hasilnya dinyatakan dalam modulus of rupture. Di sini ada rumus kuat lenturnya. Hasil dari uji beton berpori ini menggunakan zat tambahan itu, yaitu mestrium platinum, itu mendapatkan kesimpulan bahwa penambahan zat adiktif itu akan membuat kuat tekan dan kuat lunturnya menurun, sehingga mutu betonnya juga menurun. Next. Di sini ada konstruksi jalan, beton, aspal, dan paving. Perkerasan beton atau perkerasan keras atau rigid pavement itu terdiri dari plat beton, lapisan pondasi bawah, lapisan tanah dasar. Memiliki sifat kaku dan modulitas elastis yang tinggi, sehingga bebannya didistribusikan ke bidang tanah yang luas. Dan sebagian besarnya dari kapasitas struktur perkerasan diperoleh dari plat betonnya sendiri. Biasanya dibuat dengan tebal minimal 20 cm menggunakan beton bermutu tinggi, minimal beton K300. Kualitas dalam beton sangat tergantung pada proses pembuatannya, seperti pengeringannya. Jika pengeringannya terlalu cepat, akan menimbulkan keretakan pada jalan. Kemudian di sini ada perkerasan jalan aspal atau dikenal dengan perkerasan lentur, flexible pavement atau campuran aspal panas. Terdiri dari lapis permukaan, lapis pondasi bawah, dan tanah dasar. Lapis pondasi ini biasanya menggunakan bahan batu pecah, kerikil pecah, dan stabilitas tank dengan semen atau kapur. Kelebihan dari jalan aspal ini yaitu jalannya lebih halus, tidak bergelombang, murah, dan perawatan yang mudah. Kemudian di sini ada perkerasan paving block yang dibuat dari campuran semen sporten, air, dan agregat, dibuat biasanya dengan ketebalan 6, 8, dan 10 cm. Ukuran yang diisyaratkan itu kurang lebih 2 mm untuk ukuran lebar bidang dan 3 mm untuk tebalnya, serta kehilangan berat bila diuji dengan natrium sulfat maksimum, yaitu maksimumnya 1%. Keuntungan dari paving block ini tahan terhadap beban statis, meresap air, dinamik, kejut, dan tahan terhadap tumpahan bahan pelumas dan pemanasan oleh mesin kendaraan. Dan perkerasan paving block ini lebih cocok digunakan untuk di sekitar perumahan karena sifatnya itu mudah bergelombang. Jadi tidak cocok untuk kendaraan yang kecepatan tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.